Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 4, kita akan belajar gotong royong modal dasar pembangunan. Ini ada di halaman 37 sampai dengan 39. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 37 ya. Nah, ini ada bacaan ya adik-adik, judulnya Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, itu bacaannya ya adik-adik. Nah, kemudian kita diminta untuk menyebutkan ide pokok masing-masing paragraf di teks bacaan tadi, ya dengan judul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Dicontohkan di sini di paragraf pertama adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Ya, ini ada di paragraf 1. Nah, ya ini adalah paragraf 1. Ini paragraf 2. Ya, nah ini paragraf 3. Ya, ada 3 paragraf. Nah, sekarang adik-adik untuk yang paragraf kedua tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong ya. Jadi paragraf keduanya untuk ide pokoknya adalah dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini diambil dari kalimat yang pertama yang ini ya. Dari sini kita bisa mendapatkan ide pokoknya. Kemudian yang berikutnya paragraf ketiga adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadikan modal pembangunan nasional. Ya, ini juga dari paragraf yang pertama nih adik, dari kalimat pertama di paragraf ketiga. Ya, yang ini. Ya. Nah, di sini. Kemudian di sini kita lihat tugas berikutnya. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, yang pertama ide pokoknya, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di paragraf pertama, Karina kembangkan kalimat pertama adalah musyawarah mufakat, yakni nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui musyawarah mufakat, keputusan sanggup diambil secara bersama atas dasar saling menghormati dan menghargai dan menghormati.
Kalimat ketiganya, melalui musyawarah mufakat sanggup menghindarkan dari sikap egois, sifat suka memaksakan kehendak, serta tidak menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Ya, lalu di paragraf kedua, ini ide pokoknya kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Nah, contohnya dari Karina paragraf keduanya, kalimat pertama, kebebasan memeluk agama adalah hak setiap warga negara. Hak orang lain wajib kita hargai dengan cara saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya. Nah, selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Ya. Nah, adik-adik, pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!